Setiap keluarga pasti pernah mengalami masa sulit. Itulah yang terjadi pada bapak dan ibu saya, serta keempat orang adik saya. Kami pernah luntang-lantung mencari kontrakan yang murah demi untuk menghemat uang. Bapak kadang-kadang bekerja tetap, kadang-kadang juga tidak tetap. Itu membuat adik bungsu saya kerap menyalahkan bapak. Mungkin kalau bapak sekolah yang tinggi, mungkin kalau bapak kuliahan, bapak bisa cari pekerjaan yang baik. Seperti teman-temanku yang rumahnya gedong, punya motor, makanan enak, dan lain sebagainya. Mungkin itulah pikiran seorang adik bungsu yang kadang-kadang tidak memikirkan segala sesuatunya dan cuma ngomong nyablak saja. Ibu berjualan nasi uduk, kadang-kadang menitipkan jualanannya seperti camilan-camilan dan keripik-keripik di warung-warung lain. Tapi lagi-lagi keadaan yang gak baik-baik saja itu berganti dengan keadaan seperti neraka dunia. Kami pontang-panting membuat saya kadang-kadang bertanya-tanya, apa sih maksud Sang Pencipta dengan hidup yang seperti ini? Kadang-kadang diberi kebahagiaan, kadang-kadang diberi tangisan. Tapi kata bapak, hidup ya seperti itu, naik dan turun. Makanya ketika ada di atas harus lebih banyak bersyukur, harus lebih banyak berdoa, sama pun ketika kita sedang berada di bawah. Akhirnya karena melihat bapak yang selalu sabar, selalu berdoa, yang tidak pernah sama sekali meninggalkan sholatnya, saya pun mengikuti beliau. Dan akhirnya pernah pada suatu tahun kami ditawari oleh salah satu tokoh masyarakat yang cukup terkenal di kota kami untuk menjadi marbot di masjid beliau. Jadi tokoh masyarakat ini punya beberapa masjid di kota kami dan kami ditunjuk untuk mengurusi salah satu masjid beliau. Singkat cerita, pergilah kami ke masjid itu. Masjidnya Masya Allah memang benar-benar megah, mewah, besar. Bahkan tempat parkirnya itu benar-benar besar. Tapi lagi-lagi hidup gak selalu mulus. Lagi-lagi hidup selalu gak baik-baik saja. Bukan selalu ya, maksudnya sekali waktu. Kadang-kadang saya kesal. Kenapa sih tempat ini gak jadi semacam perhentian terakhir? Kenapa sih kami gak bisa bahagia di sini? Sampai benar-benar yang kami itu sudah benar-benar mandiri dan punya kehidupan sendiri. Lagi nyaman-nyamannya dan lagi enak-enaknya ibadah dan lagi betah-betahnya kami tinggal di situ, lagi kusyuk-kusyuknya sholat, mengaji, belajar qasidah, belajar ini dan itu. Tiba-tiba saja bapak saya terkena fitnah. Dan itu rasanya bikin saya kayak disambar geledek siang-siang. Bagaimana tidak? Bapak yang sudah hampir mungkin 10 tahun di situ tiba-tiba saja difitnah orang mencuri kotak amal dan sialnya saat diperiksa CCTV di masjid itu rusak padahal ketika hari-hari sebelumnya itu gak rusak. Tentu saja saya gak percaya bapak mencuri kotak amal. Orang sehari-hari setelah pulang sekolah saya sama beliau gak mengurusi kotak amal. Sesuatu yang bapak temukan di masjid saja bapak berikan sama bendahara masjid. Pernah bapak menemukan amplop-amplop tebal ketika habis sholat Idul Fitri. Gak terhitung berapa kali dan itu selalu bapak serahkan ke bendahara masjid. Apalagi memang uang kotak amal yang memang bukan milik bapak. Bapak gak mau walaupun memang bapak pegang kunci kotak amal, tapi saya percaya sekali dan karena hal itu sesuatu terjadi. Kami diusir dari sana, bahkan Habib yang punya masjid tidak mau mendengar penjelasan bapak dan saya. Lagi-lagi si bungsu kami ngoceh dan menyalahkan bapak. Saya sempat menamparnya karena kesal.
Saya bilang, kok bisa-bisanya kamu gak percaya sama Bapak? Saya menangis dan memeluk Bapak waktu itu. Enggak. Bapak saya bukan pencuri, ya Allah. Rasanya hati saya tercabik-cabik. Setelah beberapa hari pergi dari sana, kami tinggal di sebuah rumah sempit di dekat stasiun, di rumah teman Bapak yang meminjamkannya. Memang dulu waktu Bapak jadi marbot di Masjid Habib itu, Bapak punya banyak teman-teman yang baik dan alhamdulillah kami bertemu orang baik. Kami tinggal di sana selama beberapa hari dan ada satu kejadian yang mungkin gak pernah akan saya lupakan seumur hidup saya. Waktu itu saya sudah diterima bekerja jadi anak magang di salah satu toko pakaian di dekat stasiun. Biasanya toko pakaian tutup menjelang maghrib karena hari itu mau tahun ajaran baru, jadi kami pulang sedikit malam. Malam-malamnya sekitar jam 7 semua pekerjaan baru beres, jadi kami baru boleh pulang. Saya tidak pernah naik angkutan karena memang kalau lewat jalan pintas, rumah saya itu cukup dekat dari toko pakaian tempat saya kerja. Jadi saya lewat jalan pintas, jalan yang sempit-sempit. Saya sempat senang karena si toko pemilik pakaian bilang kalau lagi musim ramai seperti ini, biasanya kami itu dapat uang lembur dan itu saya senang sekali. Saya nggak sabar untuk menyampaikan berita itu sama Bapak, walaupun mungkin uang yang saya dapatkan itu gak begitu banyak, tapi rasanya saya cukup bangga dan senang bisa meringankan sedikit beban Bapak. Sekitar jam 7:30 malam, saya melewati kios-kios toko yang sudah tutup. Tiba-tiba saja saat berjalan saya merasa kalau jalanan yang biasa saya lewati itu sepi. Ya biasanya memang sepi, tapi malam itu rasanya berbeda. Di belakang saya seperti ada suara langkah seseorang. Kota tempat saya tinggal itu alhamdulillah aman sekali. Tidak ada terdengar kasus-kasus kejahatan dan kriminal. Saya melihat Bapak, kaki Bapak terpincang-pincang, sandal yang Bapak gunakan itu sandal dari ban warna hitam dan kayaknya malam itu putus sandalnya. Saya menoleh ke belakang, lampu-lampu yang ada di kios-kios yang sudah tutup, lampunya kuning dan temaram. Tapi di sana saya bisa melihat wajah Bapak dengan jelas. Saya tanya ke Bapak, kok Bapak lewat sini juga? Saya kaget dong. Tapi kadang-kadang Bapak memang kerap kasih surprise. Kadang-kadang jemput saya, nunggu saya di depan toko pakaian tempat saya kerja, dan itu kayak bikin saya senang, bangga, dan ada harunya juga. Bapak cuma senyum terus kayak pegang bahu saya. Di situ saya cerita walau Bapak nggak banyak ngomong. Pak, tadi Mbak lembur, katanya nanti uang lemburnya dikasih minggu depan. Selain di toko itu jual baju-baju sekolah, ada juga baju koko loh. Baju koko Bapak kan udah lama gak ganti-ganti ya. Kayaknya terakhir waktu dikasih sama siapa dan itu sudah tambal-tambal ya. Ucap saya seperti itu. Saya sampai nangis. Bapak saya juga nangis. Kelihatannya beliau yang kayak menyeka hidungnya berkali-kali sampai mengucek-ngucek matanya. Tapi gak mau ngomong sama sekali kalau beliau tengah sedih. Soalnya kalau bapak saya itu lagi sedih, biasanya suaranya kayak langsung berubah jadi serak gitu. Nah, malam itu bapak diam saja. Saat sudah keluar dari lorong-lorong kecil itu, kami tiba di jalan besar sebelum akhirnya nyebrang buat ke rumah. Di jalan besar itu ada banyak gerobak-gerobak jualanan, semisalnya roti komplit, martabak manis, gorengan, camilan. Bapak belok ke situ karena memang beberapa hari belakangan Bapak juga bantuin temennya buat jualan gorengan. Malam itu Bapak nggak pulang ke rumah.
biasanya memang jarang pulang ke rumah. Kalau nggak pulang ke rumah pun, bapak kadang-kadang nitipin makanan untuk anak-anaknya makan. Nah, malam itu nggak ada sama sekali. Adik-adik saya sempat ngeluh, bosen katanya makan nasi uduk terus. Ibu saya diem aja, tapi saya rasanya gedek banget dan pengen lempar piring ke wajah mereka. Adik saya yang nomor 4 dan nomor 5 yang rewel. Kalau adik saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu mereka nurut, rajin, baik, rajin bantuin ibu, rajin sekolah, rajin bawa jualanan. Mereka juga gak pernah malu-malu. Pokoknya yang keempat dan yang kelima itu beda banget karakternya. Malam besoknya, saya sebelum tutup toko, yang punya toko lagi ngitung duit. Saya bilang saya punya tabungan sedikit, mau beli baju koko buat bapak saya. Kira-kira dikasih berapa? Waktu itu kebetulan saya dikasih diskon 50%. Baju kokonya sangat bagus, cuma memang modelnya agak sedikit lawas. Di situ saya senang banget dan saya pulang dengan riang. Bedanya saya nggak pulang lewat lorong-lorong yang kemarin. Saya lewat jalan yang sebaliknya, lewat rel lebih dekat. Kenapa saya lewat rel? Karena saya mau mampir, ada penjual karedok di sana. Karedok yang pakai bihun itu kesukaan bapak saya. Saat saya lagi pesan karedok, tiba-tiba saja ada suara ambulans yang meraung-raung. Saya nggak tahu kenapa. Biasanya ya memang saya merasa sedih kalau dengar suara ambulans. Tapi kayak ada yang aneh malam itu. Jantung saya berdebar-debar, saya sedih, saya bingung, galau, dan gak tahu mungkin Allah pengen nunjukin malam itu. Saya dengar orang-orang ngomong, katanya Bang Junet meninggal. Bang Junet itu katakanlah nama bapak saya. Ya, saya pikir Bang Junet yang lain karena kan banyak yang namanya Bang Junet. Terus saya tanya, Bang Junet yang mana Pak? Itu yang dulu pernah curi uang kotak amal. Bapak saya kan memang pernah difitnah seperti itu ya. Saya shock, sampai saya itu bingung, saya nangis. Gak tahu kenapa hati saya itu tiba-tiba saja sedih, langsung nelangsa. Langsung kayak hati saya itu dipenuhi air mata gitu, gak terkontrol sama sekali. Saya nangis sampai tukang karedoknya bingung. Mungkin Bang Junet lain Neng, ucapnya seperti itu. Tapi gak tahu kenapa, saya yakin banget malam itu yang meninggal adalah bapak saya. Saya tanya ke orang-orang, katanya dibawa ke rumah sakit. Dan kita percepat saja ceritanya ya. Dan ternyata usut punya usut, katanya bapak saya itu menabrakkan dirinya. Bukannya di malam saya membeli karedok ini, tapi di malam 1 hari sebelumnya. Dan di situ cukup lama proses saya menerima segala sesuatunya. Saya, ibu, dan adik-adik cukup lama tidak bertegur sapa. Saya kesal, saya marah, saya kerap marah-marah sama adik-adik saya. Saya menyalahkan mereka yang tidak bisa membantu meredakan beban di pikiran bapak. Tapi pada akhirnya saya maklum, mungkin usia mereka pada saat itu memang sedang labil-labilnya. Dan kami menyelenggarakan takziahan ala kadarnya. Orang-orang yang pernah memfitnah bapak dan mengusir bapak tidak ada sama sekali yang datang. Kecuali Habib pemilik masjid itu. Sekitar menjelang malam ke-7, saya sudah kembali kerja. Saat itu saya melewati sebuah rel panjang di dekat stasiun. Walaupun itu bukan rel tempat bapak saya menabrakkan diri ke kereta. Di situ benar-benar sangat sepi, hening. Langit itu yang warnanya kayak indah sekali. Ada bintang-bintang, ada bulan.
Saya dengar sesuatu beradu di atas kerikil-kerikil kecil. Ada seseorang laki-laki yang nampak terseok-seok jalannya. Kakinya itu nampak terjuntai-juntai seolah-olah putus di bagian lututnya. Saya bukannya takut, tapi saya seolah-olah malah seperti dikasih refleksi Bapak. Laki-laki dengan rambut yang setengah memutih, dengan janggut dan brewok. Laki-laki yang selalu menatap saya dengan penuh cinta. Saya menangis. Saya membalik badan. Tapi sesuatu itu malah memanggil saya, menyebut nama saya dengan suara yang sama persis dengan Bapak. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam pendengaran saya, pria itu berkata, "Mbak, jadilah manusia baik, berhasillah, sukseslah, dan jangan pernah menyakiti hati orang lain." Lalu ada seperti aroma bunga yang menari-nari dan tertiup di bawah angin. Saya merinding, tapi ketika saya menoleh sesuatu itu tidak ada lagi. Kadang-kadang kalau saya lewat rel kereta itu, saya kerap kali mendengar seseorang yang sedang berjalan dan kakinya itu seolah-olah tersandung kerikil dan menimbulkan suara yang sangat khas. Saya tersenyum karena saya akan teringat sesuatu yang menitipkan pesan kepada saya. Saya tahu sih, gak mungkin orang yang sudah meninggal dunia itu kembali lagi ke dunia dan memberikan wejangan yang cukup panjang. Tapi wejangan yang saya dengarkan dan yang saya dapatkan malam itu gak ada yang salah dan gak ada yang jahat. Ya, saya anggap saja itu sebuah wejangan yang baik. Walaupun sampai sekarang hidup saya belum baik dan belum sukses seperti yang Bapak inginkan, tapi Bapak benar tidak baik menyakiti perasaan orang lain. Selamat jalan Pak, doa anak-anak Bapak gak pernah putus dari sini. Ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com